Kemudian yang keempat adalah beriman dengan pekerjaan malaikat. Apa sih tugasnya malaikat? Oh, ternyata malaikat itu kerjanya bertasbih. Malaikat itu ada yang mencatat, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Oh, malaikat itu ada yang bertanya di kuburan, ada mungkar dan nakir. Jadi kita beriman dengan wujudnya malaikat, dengan sifat-sifat malaikat ya, yang kita ketahui nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat yang Allah sebutkan dan Nabi-Nya sebutkan. Ahibati fillah, kita pernah melihat raja ya. Ada buku yang isinya rajah-rajah macam-macam. Ada tulisan di sana ho, nun, fa atau apalah. Sebagian beranggapan itu namanya malaikat. Loh, pertanyaannya, kau minta sama Allah apa minta sama malaikat? Ingat, malaikat itu makhluk. Sama seperti kita, hanya dia tercipta dari cahaya, kita tercipta dari tanah. Dan kita tahu malaikat-malaikat ini pernah disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kita perlu mengetahui pekerjaan-pekerjaan malaikat ini. Namanya udah tahu, sifatnya udah tahu, wujudnya sudah disebutkan, tercipta dari cahaya. Adapun berkaitan dengan tugasnya, maka banyak tugasnya. Di antaranya adalah bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, dan tadi tugas-tugas lainnya seperti bertanya kepada yang meninggal dunia atau mencabut ruh yang meninggal dunia. Taib ahibati fillah, sebagian malaikat ini punya pekerjaan khusus. Jadi kalau secara umum malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kita bertasbih memuji dan mengagungkan engkau. Ini sifat malaikat secara umum. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Mereka melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Taib. Sebagian mereka punya tugas khusus. Seperti Jibril alaihissalam. Tugasnya adalah menurunkan wahyu dari Allah kepada utusan-utusan Allah. Mikail. Disebutkan dia yang ditugaskan ngatur hujan. Kemudian Israfil. Dia yang pegang sangkakala. Yang sekarang dia sedang memegang dan matanya melihat ke arsy Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada malaikat pencabut nyawa yang mungkin terkenal di masyarakat namanya Izrail. Malaikat Izrail itu malaikat pencabut nyawa. Tapi nama Izrail ini tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Boleh jadi itu nukilan dari ahlul kitab berkaitan dengan nama Izrail. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan oleh Nabi SAW lebih sering dengan nama Malakul Maut. Malaikat pencabut nyawa. Kemudian ada Malik. Malik itu adalah penjaga neraka. Bagaimana Allah menceritakan penduduk neraka itu memanggil wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka menyeru, wahai Malik, mintakan kepada Tuhanmu untuk mematikan kami. Apa jawaban Malik? Innakum makithun. Kalian akan tetap di neraka ini selama-lamanya. Kemudian ada malaikat yang bertugas untuk ngurusin janin. Ketika umurnya 120 hari, bagaimana dia diperintahkan untuk mencatat ulang. Setelah dicatat di Lauhul Mahfuz, dicatat ulang di dalam kitab atau rapot setiap orangnya. Kemudian ada malaikat-malaikat yang khusus kerjaannya menghadiri majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu mereka. Subhanallah. Dan orang kalau beriman dengan malaikat Allah Azza wa Jal, ya dia akan tahu dengan kebesaran Allah. Dia juga akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dia juga akan terhindar dari perbuatan dosa. Karena dia tahu dia sedang diawasi oleh malaikat Allah Azza wa Jal. Ada satu kelompok yang beranggapan malaikat ini hanya spirit saja, nggak ada wujudnya. Loh, malaikat itu ada wujudnya. Allah menyebutkan tentang wujud malaikat. Bagaimana Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan mereka sujud gitu.
Jadi orang-orang yang mengingkari keberadaan malaikat ini dia anggap hanya sebuah kekuatan plus, ya. Padahal mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla.